Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 25, tugas besar pengenalan komputer dan software TPB 01 bakal menjelaskan program kami yaitu irisan dua himpunan. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan kodenya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya dengan Dimas Rizky Ramadhani dengan NIM 1214500027 dari program studi Sains Data, dan teman saya Ayu Erlinawati dengan NIM 121450025 dari program studi Sains Data. Dan saya Erikson Chandra Sihombing, NIM 1214526, Prodi Sains Data. Baiklah, setelah kami memperkenalkan diri, kami langsung saja menjelaskan program kami. Untuk yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Ayu Erlinawati. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada include IOStream. Include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file, serta IOStream sebagai library untuk menerima input dan memberi output. Lalu ada using namespace std, yang merupakan perpustakaan standar. Selanjutnya ada in main, yang merupakan titik utama untuk program C++. Pada in main tersebut berisi fungsi printf yang berfungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini bisa dicetak nama kelompok, NIM, TPP, Prodi, dan printf juga bisa di kodenya untuk menampilkan judul program. Seperti contoh berikut. Dari sini kita bisa melihat CMD menghasilkan nama kelompok, NIM, TPP, Prodi, dan judul dari program kita. Kemudian kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kodenya. Di situ ada integer bilangan. Nah, integer bilangan ini untuk pendeklarasian kode kami yang di akhir program kami. Nah, di situ kami juga menggunakan perulangan do di sini. Nah, do di sini itu untuk perulangan kami yang kodenya akan menghasilkan output nanti di akhir program kami. Selanjutnya di situ ada kamus array. Nah, di kamus array kami ini kami menggunakan integer anggota A dan anggota B. Di situ juga kami menginputkan angka 20 di dalam kurungnya itu sebagai batasan inputan kami, maksimal penginputan yaitu 20. Nah, selanjutnya di situ ada pendeklarasian integer himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini pendeklarasian itu sebagai inputan untuk cout jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B. Selanjutnya ada cout judul dari program kami, yaitu mencari irisan di antara dua himpunan. Nah, cout selanjutnya juga itu memberi jarak kepada kode kami selanjutnya. Nah, selanjutnya kami masuk ke cout jumlah anggota himpunan A yang ditulis dengan rumus chain. Nah, rumus chain di situ itu sebagai inputan dari jumlah anggota himpunan A yang outputnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di situ kami menggunakan perulangan for. Di dalam perulangan for, kami memasukkan integer i di situ sebagai jumlah anggota himpunan A. Jadi, i sama dengan kami memulainya dari angka 0 dan i lebih kecil dari himpunan A dan i++. Nah, selanjutnya kami memasukkan cout masukkan anggota A dan di situ ada juga rumus i ditambah 1. Nah, itu sebagai agar masukkan anggota itu akan berurutan. Jadi seperti ini. Nah, lanjut. Nah, di situ juga kami menambahkan chain anggota A i sebagai penyingkat atau agar i di situ sebagai
simbol untuk masukkan anggotanya. Oke. Selanjutnya cetak anggota himpunan A. Kami mendapatkan komentar itu. Nah, kami juga memasukkan ciot anggota himpunan A. Nah, itu adalah sebagai hasil inputan dari jumlah anggota himpunan A dan masukkan anggota himpunan A dengan rumus perulangan yaitu for in I sama dengan 0, I lebih kecil daripada himpunan A, dan I++. Nah, ciot akan menghasilkan inputan tadi dan dengan rumus anggota A dalam kurung I yang akan menghasilkan output seperti ini. Oke. Selanjutnya di situ ada ciot NDL itu sebagai pemberi jarak dan ada juga ciot untuk garis-garis pemberi jarak atau batasan yang akan seperti ini outputnya. Nah, akan seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke jumlah anggota himpunan B-nya. Sama seperti tadi, kami masukkan ciot untuk menampilkan ciot jumlah anggota himpunan B-nya dan cin di situ sebagai inputannya. Dan kami juga memasukkan perulangan for in I. Nah, I di sini sebagai simbol dari anggota himpunan B-nya. Itu sama dengan 0 dan I lebih kecil daripada himpunan B dan I++. Nah, selanjutnya kami memasukkan juga ciot untuk memasukkan anggota himpunan B. Sama, yaitu ada I+1 sebagai urutannya dan cin di situ cin anggota B dengan simbol I yaitu simbol anggota himpunan B-nya agar bisa diinputkan. Nah, contoh outputnya akan seperti ini. Nah, sudah kan seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan mencetak anggota himpunan B-nya. Di sini ciot atau tampilan yang akan kami tampilkan yaitu ciot anggota himpunan B sama dengan tutup kurung kurawa. Ya, nanti tutup kurung kurawa itu akan berisikan inputan dari jumlah masukan anggota himpunan B. Nah, di situ juga kami menggunakan perulangan for. Di situ ada integer I sebagai I di situ adalah anggota himpunan B sama dengan 0 dan I lebih kecil daripada himpunan B dan I++. Nah, selanjutnya ada ciot dengan rumus anggota B dalam kurung I. Itu akan menghasilkan output seperti ini. Oke, baiklah, lanjut. Oke. Selanjutnya situ ada ciot lagi sebagai tutup kurung kurawa NDL dan selanjutnya ada ciot NDL sebagai pemberi jarak. Langsung saja kita ke komentar mencari irisan. Nah, di komentar mencari irisan ini itu terdapat kode atau rumus ciot irisan dari anggota himpunan A dan B itu sebagai judul atau menampilkan irisan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, dengan di situ ada perulangan for dari integer I sama dengan 0 dan I lebih kecil daripada himpunan A dan I++. Nah, for di situ juga itu ada integer J. Nah, integer J ini beda dengan tadi. Kalau yang di atas adalah I himpunan B, sekarang integer J ini perwakilan dari anggota himpunan B. Nah, J sama dengan 0, J lebih kecil daripada himpunan B dan J++. Setelah itu ada percabangan if di sana. Nah, percabangan if ini itu berisikan rumus anggota A, I di situ adalah simbol dari anggota himpunan A sama dengan anggota B dengan dilambangkan atau disimbolkan J di dalam kurungnya. Nah, kami juga menampilkan ciot yaitu anggota A dalam kurung I di situ. Dan akan
menghasilkan output seperti ini. Nah, baiklah. Di situ kita sudah melihat irisan dari anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Irisan di sini kita dapat menyimpulkan adalah nilai atau inputan yang sama dari anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Di situ anggota himpunan A yang berisikan 3,4,5 dan anggota himpunan B yang berisikan 4,5,6 akan masuk kepada irisan anggota himpunan A dan himpunan B yang akan menghasilkan 4,5 yang di situ sama dengan hasil inputan anggota A dan anggota B di situ. Baiklah, selanjutnya di situ juga ada siot NDL sebagai pemberi jarak dan juga ada pemberi garis batasan. Nah, kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erikson. Kepada Erikson saya persilahkan. Dari rumus tersebut kita bisa melakukan perulangan yang mana kita menuliskan deklarasi bilangan yang nantinya do ini akan melakukan rumus ketika while sama dengan bilangan sama dengan 1, yang mana nantinya jika kita memasukkan data yang sudah dimasukkan seperti contoh. Nah, di sini dia akan bertanya jika Anda ingin mengulang, ketik 1 dan 2 untuk keluar. Jika kita ketik 1, maka kita akan bisa masukkan data yang berbeda. Misalnya nah, jika kita ketik 2, dia akan menampilkan output sukses selalu. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini mengerti tentang program kami dan juga penjelasan dari kami ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya dan teman-teman. Maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.